Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Elnur, mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Sastra dan Bahasa jurusan Ilmu Komunikasi. Saya ingin membahas berita tentang kasus pembulian. Perlakuan bully di zaman sekarang ini tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, tetapi juga terjadi di dunia internet seperti media sosial yang dinamakan yaitu cyberbullying. Pengertian sendiri dari cyberbullying ini yaitu menyebarkan kebohongan atau menjelekkan tentang seseorang di media sosial. Nah, di era sekarang ini, hampir seluruh orang dapat menggunakan atau mengakses sosial medianya, baik itu mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Oleh karena itu, banyak dari sebagian orang yang tidak dapat menggunakan media sosialnya secara bijak. Ia hanya memberikan perkataan negatif yang belum diketahui kebenarannya. Dan hal tersebut akan menimbulkan efek negatif kepada korban dari cyberbullying ini. Nah, saya ingin menanggapi tentang evaluasi perlakuan dari cyberbullying, baik itu dari pemahaman cyberbullying, jenisnya, pencegahannya, akibatnya, dan unsur-unsur motif dari perlakuan bullyingnya. Berikut berita cyberbullying yang dapat kita cermati atau yang telah saya dapatkan. Pada tanggal 8 Januari lalu, tahun 2021, Kompas.com memberikan berita yang sedang viral terkait dengan kasus cyberbullying ini. Kasus ini terjadi kepada seorang beauty vlogger di Malaysia yang mendapat respon tidak enak saat live di Instagramnya karena dibully fisiknya. Beauty vlogger ini mempunyai nama @sobahraja. Ia mempunyai nama asli yaitu Janatul Sobah. Awalnya ia membaca komentar netizen dengan biasa saja, namun karena komentar negatifnya terus berdatangan, ia akhirnya menyetop atau memberhentikan live streamingnya. Ini adalah komentar-komentar negatif yang netizen berikan kepada beauty vlogger tersebut. Nah, sangat tidak berperasaan bukan? Nah, saya juga akan memberikan kasus yang sama tetapi di Indonesia. Kasus cyberbullying ini terjadi kepada Rahmawati KKI Putri Cantika atau biasanya disebut dengan KKI. Nah, ia juga merupakan beauty vlogger yang ada di Indonesia yang selalu mendapatkan komentar negatif dari para netizen ini. Nah, berikut bully yang dilakukan oleh para netizen kepada KKI ini. Menurut saya, hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan karena hal tersebut dapat memberikan dampak negatif atau buruk kepada korban dari cyberbullying tersebut, seperti depresi, malu, hingga melakukan bunuh diri. Jenis dari kasus cyberbullying tersebut yaitu body shaming. Body shaming merupakan tindakan bullying yang mengejek atau menghina seseorang dengan berkomentar tentang penampilan mereka, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini sangat sering terjadi, bahkan di sekitar kita juga secara tidak langsung sudah biasa terjadi. Apalagi kita sebagai orang Indonesia yang selalu berkomentar tentang fisik maupun kehidupan orang lain. Menurut saya, solusi agar kita tidak menjadi pelaku dari cyberbullying ini, kita bisa memilih teman yang punya pengaruh baik terhadap diri kita. Lingkungan di sekitar kita juga harus baik. Intinya, semua perbuatan baik atau buruk hanya diri kita sendirilah yang bisa mengambil keputusan tersebut. Nah, solusi agar kita terhindar dari perlakuan bullying bisa seperti jangan meladeni si pelaku ini. Tunjukkan sifat berani di diri kita atau kita harus percaya diri serta melawan si pembuli. Kita juga bisa curhat kepada orang yang kita percayai agar kita bisa lebih lega ketika curhat padanya. Dan apabila tingkat pembulian itu sudah terasa tidak wajar, maka kamu bisa melaporkan si pelaku kepada orang terdekat kamu. Solusi juga untuk aplikasi di media sosial ini agar tingkat cyberbullying ini tidak terjadi, mungkin media sosialnya dapat melakukan scanning otomatis apabila ada kata-kata komentar yang tidak pantas. Pengguna media sosial tersebut dapat diblokir sementara agar si pelaku tidak mengulangi kejadian tersebut, yaitu dengan membuli seseorang di media sosial tersebut. Nah, motif dari pelaku yang membuli korban ini mungkin bisa saja ia iri melihat usaha orang lain yang ia tidak bisa melakukan hal tersebut.
Maka ia meluapkan emosinya kepada korban bullying ini agar hatinya ini merasa senang dengan menindas orang lewat kata-kata negatifnya. Tanggapan terakhir saya yaitu kita sebagai sesama manusia harus bisa saling menghormati dan saling menghargai. Tuhan memang menciptakan kita dengan bentuk fisik yang berbeda-beda, tetapi tidak dengan hati nurani kita. Kita semua orang baik. Janganlah berbuat sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Jaga harga diri kita sebagai manusia yang beradab. Membuli seseorang juga tidak ada manfaatnya. Hal itu hanya akan membuat kita merasa dikucilkan. Jadilah orang yang beretika, karena orang yang beretika sudah pasti bisa menghargai dan menghormati sesama. Pintar-pintarlah kalian dalam menggunakan media sosial, karena kita tidak tahu mana baik dan buruknya suatu hal apabila tidak kita telusuri terlalu dalam. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.